Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan sama-sama membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk menanamkan nilai karakter kita pada tanah air, marilah kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanahku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantumu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah parku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Gusi menjaga gigi pada tempatnya. Jika tidak dirawat, gusi melemah sebab Selanjutnya, baiklah. Selanjutnya Bu Guru akan absen dulu ya. Dia Rauda, Hadir. Dafa Arkana, Hadir. Muhammad Hafiz, Hadir. Miratul Jannah, Hadir. Naila Nabila, Hadir. Nadifa Nada Arafah, Hadir. Putri Ramdhani, Hadir.
Uswatun Hasanah. Ada Bu. Vivi Kurniati. Ada Bu. Ayo anak-anak, coba dilihat dulu. Sudah rapi apa belum duduknya? Baju-bajunya dimasukkan dulu bagi yang laki-laki. Sampah-sampah yang ada di kolong meja, di laci, tolong dibersihkan dulu kalau masih ada sampah-sampah ya. Udah rapi atau belum? Sudah. Udah bersih apa belum? Sudah. Jadi kalau sudah rapi, sudah bersih, jadi kita akan nyaman untuk belajar. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman untuk belajar. Baiklah anak-anak, untuk materi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang larangan pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Serta apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita bahas materi ini, siapa yang ingat materi minggu yang lalu? Saya Bu. Yang Mira? Tentang busana muslim. Ya, yaitu tentang busana muslim. Tepuk tangan. Oke, untuk materi minggu lalu tentang busana muslim dengan materi sekarang tentang larangan zina dan pergaulan bebas, ada nggak kira-kira keterkaitannya? Ada nggak kira-kira keterkaitannya? Ada Bu, Ya, Dava. karena menutup aurat merupakan salah satu cara untuk menjauhi zina. Ya, bagus. Tepuk tangan. Jadi materi minggu lalu dengan materi sekarang sangat ada kaitannya ya. Kaitannya itu pasti ada. Jadi sekarang karena berbusana muslim dan larang mendekati zina adalah suatu hal yang berkaitan. Supaya tidak berzina, seharusnya kita bisa menutup aurat dengan baik dan benar. Baiklah, nanti di tengah pembelajaran akan kita lakukan diskusi kelompok. Dan di akhir pembelajaran, kalian akan mengerjakan soal tentang pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru ada pertanyaan. Siapa yang tahu apa itu zina? Saya Bu. Zina yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan dua insan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan. Ya, jadi zina itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada pernikahan yang sah. Apa itu pergaulan bebas? Siapa yang tahu? Saya Bu. Iya, iya. Pergaulan bebas yaitu perilaku yang menyimpang dari norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Ya, jadi perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama, sosial, dan hukum. Jadi itu ya perbuatan zina itu. Apa saja contoh pergaulan bebas yang apa saja contoh pergaulan bebas dan perbuatan zina yang kalian ketahui? Saya Bu. Coba Putri. Pergaulan bebas itu contohnya tawuran, mabuk, dan mencuri. Kalau untuk zina berpacaran atau berdua-duaan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, jadi contoh dari pergaulan bebas itu contohnya mabuk, tawuran, mencuri. Sedangkan contoh dari zina itu yaitu berpacaran, berdua-duaan, atau saling berpegangan tangan. Kenapa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang dalam agama dan hukum negara? Saya Bu, Ya, dalam. karena dapat merusak tatanan sosial, harkat martabat manusia, dan merusak
kesehatan. Ya, karena pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang dalam agama itu karena dapat merusak tatanan sosial, harkat martabat manusia, dan bisa merusak kesehatan. Dan lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan di masyarakat. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik mampu membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang kedua, peserta didik dapat memahami Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Baiklah, untuk membacakan Surat Al-Isra ayat 32, kita minta Ananda Nadifa untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Bagus. Selanjutnya Ananda Putri bacakan artinya Surat Al-Isra ayat 32. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ya, bagus. Selanjutnya Bu Guru minta Ananda Diaroda untuk membacakan Quran Surat An-Nur ayat 2. Silakan Diaroda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata ajalah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. Terima kasih. Selanjutnya untuk membacakan arti dari surat Quran Surat An-Nur ayat 2. Silakan Ananda Vivi. Artinya, berzina perempuan dan berzina laki-laki. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 2. Ya, terima kasih. Jadi dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang isinya Allah melarang kita untuk mendekati zina. Artinya semua perbuatan yang dapat menjadi sarana dan sebab perbuatan zina juga dilarang. Sedangkan di dalam Quran Surat An-Nur berisi tentang hukuman bagi pelaku zina. Jadi hukuman pelaku zina itu ada namanya zina gairu muhsan, artinya yang belum menikah, dan hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan pezina muhsan atau yang belum pernah menikah, hukumannya adalah dirajam. Apa itu hukuman rajam? Cambuk. Ya, jadi dicambuk ya. Sekarang selanjutnya
zina. Pergaulan bebas merujuk pada interaksi sosial yang tidak terikat oleh norma, aturan agama atau adat. Jadi pergaulan bebas itu diartikan sebagai jalinan pertemanan yang bersifat lepas dan tidak terikat ya oleh suatu pernikahan yang sah. Sedangkan zina dalam konteks Islam adalah hubungan seksual antara dua orang yang bukan pasangan yang sah yang dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, itu pergaulan bebas dan arti dari zina. Adapun dalil tentang pergaulan bebas tadi sudah dibacakan sama temannya, yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan dalam surat An-Nur juga, yaitu tentang zina itu sudah dibacakan oleh teman kalian juga. Nah, sekarang adapun faktor yang mempengaruhi kedua perilaku tersebut, yaitu pergaulan bebas dan zina itu, faktor yang pertama adalah lingkungan sosial, yaitu lingkungan di mana tempat tinggal yang tidak mendukung dan penuh dengan pengaruh negatif dan dapat meningkatkan resiko terjadinya pergaulan bebas. Adapun faktor yang kedua yaitu pengaruh teknologi dan media sosial. Ya, contohnya pengaruh TikTok, dalam Facebook, YouTube. Nah, itu merupakan pengaruh dari teknologi dan media sosial. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh besar ya, apalagi di zaman sekarang beberapa platform dapat mempengaruhi remaja untuk meniru perilaku tersebut. Adapun faktor yang ketiga yaitu nilai-nilai agama. Kurangnya pendidikan agama dapat meningkatkan individu tidak memahami nilai moral yang penting dalam masyarakat. Nah, sekarang contoh dari zina. Contohnya hubungan seks di luar nikah, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat secara sah, jelas merupakan bentuk dari zina. Yang kedua, perzinahan oleh pasangan yang menikah, yaitu ketika salah satu pasangan menikah terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain, ini juga termasuk zina. Selanjutnya contohnya itu pernikahan sejenis tanpa legalitas, yaitu hubungan sejenis yang dilakukan tanpa legalitas dan dapat dianggap sebagai penyimpangan dari norma agama dan sosial. Adapun contoh dari pergaulan bebas yaitu penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan media sosial, minuman keras, itu merupakan contoh dari pergaulan bebas. Nah, sekarang kita explicating dulu ya. Ayo bangun dulu, kita explicating dulu. Ayo bangun. Semangat ya, semangat. Coba lihat dulu Bu Guru
sini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, sekarang coba speakingnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Baiklah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD-nya karena kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Sekarang Ibu akan menyajikan sebuah video tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kamu jadi sama ibu kemarin mau ranking 1. Mana buktinya? Kamu masih bodoh-bodoh aja. Ibu sama ayah kecewa nyekolahin kamu. Gue Rehan, orang yang paling agresif sama orang tua di dunia ini. Menulis poin-poinnya yang penting ya. Sangat benci sama mereka paksaannya. Dia Asma dan Najwa. Dia adalah teman kecil gua dari kecil sampai sekarang. Kalian amati baik-baik video tersebut. Jika ada poin-poin penting yang ditemukan dalam video tersebut, silakan dicatat ya. Woi Han, kenapa? Apaan sih? Ih, tahu selalu. Nah, kalau yang ini nih, temen yang bakal deket sama gua, namanya Azmi. Videonya disimaknya. Dicatat poin-poinnya. OPPO Reno 13 series with underwater photography. Jelajahi dunia bawah air dan selami momen penuh keajaiban. Go like her. Nah, ini gua. Ya, gimana ya? Gimana ya? Kayaknya Abi orangnya baik deh. Apa gue jadiin temen deket ya? Bro, gimana ya? Oh iya, gimana ya? Balik. Balik ke main dulu. Gua ngomong kan di warung. Oh iya, lalu juga. Gimana? Gini, mana baru? Main sih jauh ya? Iya. Dari kali tentang itu. Bisa ikut mah ikut aja. Itu saya tahu ya kalau apa. Lu hari ini kan, lu kayaknya mau lama aja. Lu ikut. Boleh sih. Siap. Main skill gue lagi parahin gila kopi nih ada gue cok nanti gue udah poin cok gue yang ini lu gua apa dapat kata gue juga dapat nasi yang gila iya. Dan yang ini Hilman dan Lutfi. Dia adalah teman kawan-kawannya Azmi. Videonya. Gila, akhirnya biar gak kesuatu. Pokoknya gue anjir,
Ini kan ini tempat paling bersih kan. Kayaknya gue bakal sini gue kayaknya. Boleh, bro, di selatan nih. Awalnya gua kira memang itu sangat berbahaya untuk gua. Nyatanya saat itu depresiku seolah menghilang. Mungkin bisa disebut renang yang paling ampuh buat gua. Wah, ini mana? Mau cabut? Mau juga? Mana? Biasa. Mau gak? Kayak kemarin. Buru, gue bayarin hari ini. Hari berlalu dengan sendirinya. Tanpa gua sadari, aku berubah total. Yang awalnya rajin masuk, sekarang jadi sering bolos. Dan sekarang gue sangat menikmati apa yang ditawarkan oleh Azmi. Ya kami segitu doang. Ya, benci. Dia bisa tenang. Buat Nah, kemana? kemarin biasa. Gas dulu. Ya. Takut deh. Ini contoh dari ya. Sudah selesai ya? Ya, Bu. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, kalian amati, analisis, dan kalian cari apakah ada permasalahan dan hal apa saja yang dapat kalian ambil dari materi dan video tersebut. Setelah kalian mengamati video, ibu guru akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Ini LKPD-nya. Nah, dikerjakan ya. Diskusikan teman-temannya. Nah, di dalam LKPD itu ada tugas kelompok yang harus dikerjakan terkait dengan video yang baru Ibu tayangkan tadi. Anak-anak, soal di LKPD-nya dibaca dulu ya. Setelah itu kalian kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk mulai berdiskusi. Silakan untuk mulai berdiskusi. Bu Guru kasih waktu 5 menit.
Gimana ada kendalanya? Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Bagaimana? Udah selesai semuanya? Sudah. Silakan untuk kelompok 1 dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami bertiga dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami mendiskusikan mengenai pesan yang ingin disampaikan dalam video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi pesan utama dalam video tentang pergaulan bebas adalah pentingnya kesadaran akan dampak negatif dari perilaku tersebut. Pergaulan bebas dapat mengarah pada resiko kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah kesehatan mental.
Selain itu, video tersebut menekankan perlunya pendidikan moral dan agama untuk membimbing remaja agar membuat pilihan yang lebih baik dalam bergaul. Adapun kesadaran dan tindakan sangat penting dari orang tua, guru, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah pergaulan bebas. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja. Ini ada 3. Yang pertama, jika remaja tempat tinggal yang mendukung pergaulan bebas, maka mereka cenderung terpengaruh untuk mengikuti gaya hidup teman sebaya. Terus yang kedua, kurangnya pendidikan agama, dan ketiga adalah kurangnya perhatian dan komunikasi orang tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan poin-poin apa saja yang dalam video tadi yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Poin pertama yaitu pergaulan bebas dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kehamilan tidak diinginkan, masalah kesehatan mental, dan kerusakan reputasi sosial. Yang kedua, pergaulan bebas bertentangan dengan ajaran agama yang melarang tindakan seperti zina dan perilaku menyimpang lainnya. 3. Pengaruh lingkungan sosial yang buruk dapat mendorong perilaku negatif hingga penting untuk memilih teman dan lingkungan yang positif. Dan yang keempat, pendidikan keluarga sangat penting dalam mendidik anak tentang batasan pergaulan dan nilai-nilai moral. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan Bu. Baik, untuk materi pada hari ini dan dari penyampaian kelompok-kelompok tadi, adakah yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Poin-poinnya aja ya, kesimpulan dari materi tadi yang disampaikan sama kelompoknya. Saya, Bu. Ya, Atul. Dari materi tadi kami dapat mengambil beberapa hikmah untuk menjauhi zina. Yang pertama, menjauhi zina adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi zina bisa menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, menjauhi zina dapat menghindari kerusakan sosial. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulannya itu tentang pergaulan bebas dan zina. Jadi pergaulan bebas itu adalah perbuatan yang melanggar aturan agama ataupun norma masyarakat. Sedangkan zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan yang sah. Apa saja hal-hal yang dilarang untuk mendekati zina? Siapa yang tahu? Ya, hal-hal yang dilarang untuk mendekati zina itu yang pertama, berbuah-buahan, ya, berpacaran, bersentuhan tangan dengan lawan jenis, ataupun bertatap-tatapan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Berikutnya adalah sebab-sebab adanya dari pergaulan bebas. Yang pertama ada faktor internal ya. Yang termasuk faktor internal itu lemahnya iman dan kurangnya kesadaran diri tentang bahaya dari pergaulan bebas. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya perhatian dari
Baiklah, untuk merefleksikan pelajaran kita hari ini, guru akan membagikan soal pilihan ganda dan esai ya untuk kalian kerjakan. Untuk kalian kerjakan di rumah ya. Ya Bu. Bu Guru kasih soal ini nanti kalian kerjakan di rumah. Nah, nanti soal-soal itu kalian kerjakan di rumah ya. Iya Bu. Jadikan PR. Baiklah, semoga materi hari ini anak-anak dapat memahaminya sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan supaya anak-anak bisa berhati-hati lagi dalam pergaulan supaya tidak terjerumus dalam lembah perzinahan. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang tahu nggak setelah kita belajar materi ini apa hikmah yang kita dapatkan? Apa manfaat yang kita pelajari dari materi tersebut? Hikmahnya? Bisa menjaga martabat Ya, bisa menjaga martabat sebagai seorang muslim. sebagai seorang muslim. Ya, supaya terhindar dari hikmah itu, supaya terhindar dari perbuatan dosa. Hikmahnya apa lagi? Bisa berhati-hati lagi dalam bergaul dan jangan sampai kita salah memilih teman. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga saja kita mendapatkan keberkahan ilmunya dan kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil